Resusitasi jantung dan paru pada in-hospital cardiac arrest selama masa pandemi COVID-19. Kematian nomor 1 pada penyakit tidak menular adalah henti jantung atau cardiac arrest. Sedangkan komplikasi seperti hipoksemia pada penyakit menular seperti COVID-19 berisiko mengalami henti jantung. Angka kejadian henti jantung pada pasien rumah sakit di Amerika Serikat mencapai 290.000 kasus setiap tahunnya. Henti jantung dapat disebabkan oleh hampir semua kondisi jantung yang diketahui. Antara lain, adanya skar pada jantung, otot jantung yang menebal, abnormalitas listrik jantung, abnormalitas pembuluh darah, penggunaan obat-obatan, dan pengobatan pada jantung. Pertolongan pertama yang dilakukan adalah resusitasi jantung paru. Namun, pada masa pandemi terdapat perbedaan dalam melakukannya, yaitu penggunaan alat pelindung diri yang dibutuhkan. Dalam masa pandemi, APD yang dibutuhkan adalah APD level 3. Adapun APD level 3 meliputi antara lain penutup kepala, pelindung mata atau face shield, masker N95 atau yang setara, sarung tangan bedah, all cover gown, dan boots. Namun dengan keterbatasan APD pada masa pandemi ini, APD yang minimal digunakan adalah masker N95 atau yang setara, jubah, sarung tangan, pelindung mata atau face shield, apron, dan jangan lupa penolong juga harus menjaga kebersihan tangan. Upaya modifikasi prosedur RJP ini bertujuan mementingkan tidak hanya keselamatan korban, namun juga keselamatan penolong. Prinsip umum resusitasi pada pasien COVID-19. Pertama, kurangi paparan penolong terhadap COVID-19. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak memasuki tempat kejadian ataupun memulai RJP sebelum menggunakan APD, dan mempertimbangkan menggunakan alat RJP mekanik seperti auto-pulse CPR dan LUCAS. 2. Prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerosolisasi yang lebih rendah. Jika memungkinkan, lakukan RJP di ruangan dengan tekanan negatif. Gunakan penyaring HEPA atau High Efficiency Particulate Air untuk seluruh ventilasi. Tugaskan intubator dengan kemungkinan terbesar untuk berhasil intubasi dalam percobaan pertama. Intubasi menggunakan pipa endotrakeal dengan cuff. Pertimbangkan penggunaan video laringoskop bila ada. Dan bila sirkuit tertutup berhasil dipasang, minimalisir diskoneksi sirkuit tertutup. Dan yang ketiga, pertimbangan kelayakan untuk memulai dan melanjutkan resusitasi. Pertimbangan kelayakan dapat dinilai pada keadaan seperti usia tua, komorbiditas, keparahan penyakit, hipoksemia refrakter, SOFA yang tinggi, dan adanya peningkatan D-dimer, troponin dan kreatinin, serta marker inflamasi. Resusitasi pada pasien COVID-19 meningkatkan risiko penularan terhadap tenaga kesehatan karena berbagai alasan. Pertama, RJP meliputi 3 prosedur ini. Selama prosedur tersebut, partikel virus dapat tersuspensi di udara dengan waktu paruh kurang lebih 1 jam dan dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedua, resusitasi mengharuskan sejumlah penolong untuk bekerja dalam jarak dekat, baik satu sama lain maupun dengan pasien. Ketiga, pada kasus gawat darurat, pasien harus mendapat resusitasi dalam waktu cepat. Hal ini berpotensi untuk menurunnya kewaspadaan standar untuk mengontrol infeksi. Sekarang, mari kita bahas langkah resusitasi jantung dan paru selama masa pandemi. Sebelum melakukan resusitasi, kita harus memastikan keamanan lingkungan, penolong sudah dilengkapi APD lengkap, dan membatasi jumlah personil resusitasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa kesadaran korban, lalu memanggil bantuan untuk mengaktifasi sistem respon gawat darurat dan mempersiapkan AED. Kemudian, penolong harus memastikan apakah pasien bernafas atau tidak. Pada masa pandemi, penolong tidak boleh meletakkan telinga dan pipi dekat dengan mulut pasien. Lalu, pastikan apakah nadi benar-benar terabah. Apabila napas normal dan nadi terabah, monitor pasien hingga tim emergency tiba. Apabila napas tidak normal dan nadi terabah, beri bantuan nafas setiap 5-6 detik, aktifasi sistem respon emergency, lakukan RJP apabila nadi tidak terabah, injeksi naloxone apabila curiga overdosis opioid.
Apabila pasien tidak bernafas dan nadi tidak teraba, mulailah siklus kompresi dada 30 kali dan bantuan nafas 2 kali. Atau jika tersedia, penolong dapat melakukan kompresi secara kontinu dengan memberikan oksigenasi pasif. Apabila AED telah sampai, tentukan apakah irama jantung shockable atau non-shockable. Apabila shockable, berikan 1 shock dan lanjutkan RJP hingga 2 menit atau sampai disarankan oleh AED untuk kembali memeriksa irama jantung. Lanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih atau korban mulai bergerak. Apabila non-shockable, segera lanjutkan RJP hingga 2 menit atau sampai disarankan oleh AED untuk kembali memeriksa irama jantung. Lanjutkan hingga tim bantuan hidup lanjut mengambil alih atau korban mulai bergerak. Sebelum memulai bantuan hidup lanjut, yang harus dipastikan adalah penggunaan APD yang lengkap dan pembatasan personil resusitasi. Setelah itu, penolong dapat memulai RJP sambil penolong lain memberikan oksigen, memasang defibrilator, dan mempersiapkan intubasi. Penolong kembali memastikan apakah irama jantung korban shockable atau tidak. Lakukan shock apabila irama jantung shockable. Setelah melakukan shock, penolong harus menetapkan prioritas antara intubasi atau melanjutkan RJP. Apabila intubasi, segera hentikan kompresi dada dan hubungkan dengan ventilator yang memiliki filter. Namun, apabila intubasi tertunda, pertimbangkan supraglottic airway atau backmax device dengan filter dan seal yang rapat. Apabila shockable, berikan 1 shock 360 joule untuk monopolar atau 200 joule untuk bipolar. Apabila dilakukan RJP kembali, maka lakukan selama 2 menit dengan akses IV atau IO dan observasi kembali apakah irama jantung shockable. Jika irama jantung shockable, lakukan RJP selama 2 menit dengan memberikan epinefrin setiap 3-5 menit. Observasi kembali apakah irama jantung shockable. Apabila shockable, lakukan RJP selama 2 menit dan berikan amiodaron atau lidocaine serta atasi penyebab reversibel, dan ulangi langkah-langkah di atas. Bila irama tidak shockable, lakukan RJP kembali selama 2 menit dan atasi penyebab reversibel. Setelah itu, observasi apakah irama jantung shockable. Apabila irama jantung tidak shockable, lanjutkan dengan RJP 2 menit dan langsung memberikan epinefrin tiap 3-5 menit. Lakukan observasi irama jantung kembali. Apabila irama shockable, lanjutkan seperti langkah-langkah sebelumnya. Apabila tidak shockable, lakukan RJP kembali selama 2 menit dan atasi penyebab reversibel. Setelah itu, observasi apakah irama jantung shockable. Jika didapatkan tanda kembalinya sirkulasi spontan, lanjutkan ke perawatan pasca henti jantung. Setelah selesai, bersihkan seluruh area permukaan yang telah digunakan selama RJP, melepaskan dan membuang APD lengkap sesuai petunjuk pembuangan, dan mencuci tangan 6 langkah dengan air dan sabun. Terima kasih dan semoga bermanfaat.